Pemirsa yang budiman, selamat berjumpa kembali di channel Alur 8. Pada episode ketiga ini, Alur 8 akan membahas tentang perbuatan penentu masuk surga. Mungkin banyak dari pemirsa berpikir bahwa masuk surga ditentukan oleh Tuhan. Tapi tentunya pemirsa tersebut akan berpendapat sama bahwa pesawat terbang juga bisa terbang karena ditentukan oleh Tuhan. Hanya, memang pesawatnya harus dibangun dulu oleh manusia dengan kaidah-kaidah teknis pembangunan pesawat yang tentunya memenuhi syarat kedirgantaraan. Demikian juga pemirsa dengan proses masuk surga. Manusia perlu berusaha mengetahui rahasia-rahasia yang menentukan seseorang masuk surga setelah kematian di kehidupan yang sekarang. Dalam berbagai agama, secara umum semuanya sama, bahwa orang yang banyak berbuat kebaikan selama hidupnya, maka setelah kematian akan menuju ke alam yang baik, semisal alam surga. Sedangkan orang yang banyak berbuat keburukan selama hidupnya, maka setelah kematian akan menuju ke alam yang buruk, semisal alam neraka. Seperti diperlihatkan dengan ilustrasi ini, bahwa orang yang memang terbiasa berbuat kebaikan, semisal menolong orang ataupun menolong binatang, atau biasa berderma harta benda, makanan, atau aktif di kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu orang lain. Maka amal-amal baik yang biasa dilakukan seperti ini bisa menjadi pendorong, menjadi pengkondisi untuk memasuki alam yang baik setelah kematian. Tetapi orang-orang yang berkarakter buruk, yang kasar dan suka menyakiti orang lain, berperang, melakukan pencurian atau korupsi, ketika perbuatan-perbuatan buruk ini menjadi kebiasaan, maka akan menjadi pendorong yang kuat, pengkondisi yang kuat untuk memasuki alam buruk setelah kematian. Tetapi bagaimana bagi orang-orang yang selama hidupnya bercampur, kadang melakukan perbuatan baik, tetapi kadang juga melakukan perbuatan buruk? Di sini kita ingatkan kembali bahwa perbuatan itu bisa melalui jasmani, ucapan, maupun pikiran. Jadi jika Anda merasa jarang sekali melakukan perbuatan buruk secara jasmani dan ucapan, coba ingat-ingat bagaimana dengan pikiran Anda sehari-hari. Apa sering timbul kekesalan, ketidaksukaan, atau bahkan kebencian? Atau mungkin pikiran-pikiran bernafsu menginginkan hal-hal duniawi. Pemirsa yang budiman, ada rahasia penentu masuknya manusia ke alam yang baik atau buruk setelah kematian. Ini rahasia yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa mengupayakan agar setelah kematian bisa masuk ke alam yang baik. Pertama-tama kita bagi dua penentu kebahagiaan setelah kematian, yaitu pada kehidupan berikutnya. Yang pertama adalah perbuatan baik atau buruk yang diperbuat selama kehidupan ini. Yang kedua adalah bentuk pikiran saat menjelang kematian, yaitu apakah bentuk pikiran baik atau bentuk pikiran buruk. Mari kita perhatikan dengan baik, pemirsa sekalian. Penentu seseorang masuk ke alam baik atau alam buruk setelah kematian adalah penentu yang nomor dua, yaitu bentuk pikiran saat menjelang kematian. Jika saat menjelang kematian, yaitu saat sakratul maut, atau disebut saat sekarat, pikiran yang muncul misalnya adalah pikiran baik. Lalu orang tersebut meninggal, maka otomatis akan terbentuk batin dan jasmani lanjutan di alam yang baik, sesuai dengan pikiran terakhir saat meninggal. Tetapi, jika ketika menjelang kematian, saat sakratul maut, saat sekarang, yang muncul adalah pikiran buruk,
lalu orang tersebut meninggal, maka otomatis akan menjadi kemunculan kembali batin dan jasmani di alam yang buruk, alam sengsara, alam kepedihan, sesuai dengan keadaan pikiran terakhir saat meninggal. Ini adalah rahasia yang jarang sekali dibahas dan diungkap. Lalu bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup, jika orangnya setelah mati lalu masuk ke alam yang baik, maka kebaikan-kebaikan semasa hidup sebelumnya itu akan berbuah dalam bentuk rezeki yang baik, atau dalam bentuk kehormatan, atau kemudahan hidup, dan juga bisa dalam bentuk kebijaksanaan. Keburukan-keburukan yang dilakukan di masa kehidupan sebelumnya akan menjadi hambatan-hambatan dalam kehidupan setelah kematian di alam yang baik. Menjadi kejadian yang tidak menyenangkan, membawa duka, kehilangan, atau kepedihan. Adapun, jika setelah kematian orangnya masuk ke alam yang buruk, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya akan menjadi buah perbuatan yang meringankan kepedihan dan siksaan selama kehidupan di alam yang buruk. Adapun keburukan-keburukan yang dilakukan di kehidupan sebelumnya tentunya akan menjadi penguat kepedihan, penguat siksaan, akan semakin terasa pedih, ya, yang dialami selama kehidupan di alam yang buruk tadi. Nah, kita perhatikan ilustrasi ini untuk menambah kemudahan untuk difahami. Ketika orang menjelang kematian dalam keadaan lemah, ya, ini bukan hal mudah untuk mengkondisikan pikiran agar tetap baik. Pikiran mudah sekali mengalami halusinasi, seperti setengah bermimpi, atau mungkin benar-benar bermimpi tapi dalam keadaan setengah sadar, yaitu pikiran melayang ke sana kemari, pikiran mengembara, ya. Ini kondisi yang berbahaya ketika ini terjadi menjelang kematian. Karena ketika meninggal, jika pikiran dalam keadaan terhalusinasi seperti tadi, seperti misalnya bermimpi tidak jelas, maka orang bisa masuk ke alam yang tidak menyenangkan setelah kematian. Karena itu, pemirsa yang budiman, melatih pikiran untuk bisa kokoh dalam pikiran baik selama hidup itu penting sekali. Agar ketika menjelang kematian, kita bisa mendapatkan pikiran yang kokoh dan baik. Nah, ini ilustrasi selanjutnya. Yang dimaksud pikiran menjelang kematian itu juga seringnya berupa gambaran, visualisasi mental. Apakah itu ingatan misalnya, atau bentuk kekhawatiran, atau bentuk keinginan. Dalam ilustrasi ini diperlihatkan, pikiran baik yang muncul menjelang kematian bisa berupa gambaran tentang alam surga misalnya. Ini tidak penting ya, bukan untuk diperdebatkan apakah gambarannya akurat atau tidak. Apakah betul-betul seperti alam surga yang sesungguhnya misalnya. Karena yang berperan di sini adalah persepsi. Ketika persepsi tentang surga muncul saat menjelang kematian, maka itu adalah persepsi yang baik, menghasilkan gambaran pikiran yang baik. Maka itu adalah pertanda orang tersebut akan masuk ke alam yang baik setelah kematiannya, sesuai apa yang dia lihat dengan persepsinya. Jika saat menjelang kematian muncul gambaran-gambaran pikiran yang buruk, yang menakutkan, semisal gambaran api neraka atau bentuk kekhawatiran, semisal khawatir akan keadaan keluarga, anak yang akan ditinggal mati. Nah, ini hati-hati pemirsa yang budiman. Kekhawatiran seperti ini termasuk gambaran buruk menjelang kematian. Semua gambaran buruk yang disebutkan tadi akan menjadi pendorong untuk masuk ke alam yang buruk setelah kematian. Mari kita bahas mengenai gambaran mental menjelang kematian. Karena ini adalah hal yang sangat penting kita ketahui. Ada 3 jenis gambaran mental yang mungkin muncul saat orang menjelang ajalnya, menjelang kematian. Yang pertama,
Gambaran mentalnya yaitu tentang perbuatan. Yaitu saat orang menjelang ajal bisa muncul gambaran mental mengenai perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan di masa lalu. Bisa gambaran berupa ingatan akan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Misal ingat pernah menolong hewan, atau ingat saat menyajikan makanan untuk buka puasa Ramadan di masjid. Ini adalah ingatan-ingatan akan perbuatan baik. Jika meninggal saat itu, maka dia akan masuk alam baik. Tapi bisa juga saat menjelang ajal, ingat perbuatan buruk yang pernah dilakukan, semisal melakukan kekerasan pada pasangan atau pada orang lain. Jika ini terjadi, ingatan ini menjelang ajal, lalu mati dalam keadaan ingatan seperti itu, maka orang itu akan masuk ke alam buruk setelah kematian. Gambaran yang kedua, yaitu gambaran alat yang digunakan saat melakukan suatu perbuatan. Atau ingat akan lingkungan saat itu, bangunan dan lain-lain. Misal, seseorang menjelang ajal ingat akan bangunan masjid, atau bangunan gereja, atau bangunan wihara, atau bangunan pura, yang ia biasa kunjungi untuk beribadah. Maka jika ia meninggal saat ingatan seperti itu, setelah kematian ia akan masuk ke alam yang baik. Atau ia ingat misal akan ada gambaran bentuk-bentuk paket-paket sembako, ya, yaitu sembako untuk dibagikan ke orang yang membutuhkan. Misal dia pernah terlibat, ya, lalu terbayang paket-paket sembako. Jika dia ingat, nah ini tergantung nih, ya. Taruhlah jika dia ingat pernah mengkorupsi sembako itu, ya. Wah, ini pikiran buruk. Ya, yang dia ingat dengan adanya gambaran sembako itu. Maka dia mati dalam keadaan ingat hal itu, ya. Menggambarkan korupsi, ya, dengan munculnya gambaran sembako, niscaya ia akan langsung masuk ke alam buruk setelah kematian. Tetapi jika dia membagikan sembako misalnya dengan bersih dan jujur, ia menjelang ajalnya teringat akan peristiwa yang penuh perhatian, welas asih, ya. Maka jika dia meninggal dalam keadaan ingatan itu, ya, terbayang gambaran sembako, ya, dan tentunya konteks perbuatan baik dia, maka dia akan masuk alam baik setelah kematian. Contoh lain, jika menjelang ajal teringat bentuk pisau berdarah yang ia pernah gunakan untuk melukai makhluk hidup lainnya, maka niscaya jika ia meninggal dalam ingatan seperti itu, ia akan masuk ke alam buruk setelah kematiannya. Lalu gambaran ketiga adalah gambaran alam yang akan dituju. Jika seseorang menjelang ajal mendapatkan gambaran tentang surga atau tergambar malaikat menjemput dengan lembut, maka jika ia meninggal dengan ingatan seperti itu, niscaya ia akan masuk alam yang baik, sesuai alam yang tergambar. Jika seseorang menjelang ajal di pikirannya terbayang gambaran alam neraka, api, binatang yang menyeramkan, atau makhluk lain yang menyeramkan semisal ia pikir itu adalah setan, ya, walaupun belum tentu setan itu seperti itu, yang penting persepsinya, ya. Maka jika ia meninggal dengan ingatan seperti itu, maka ia akan menuju ke alam buruk setelah kematian. Nah, pemirsa sekalian, dengan ini tentunya pemirsa jika pernah mendengar, ya, ada orang seperti ketakutan menjelang kematian, atau orang terlihat bahagia, terlihat senyum menjelang kematian, ini teman-teman, ya, pemirsa sekalian, tahu apa yang sedang terjadi dengan orang yang sedang menuju ajalnya tersebut, ya, baik atau buruk. Jadi kita camkan lagi, ya, pemirsa yang budiman, akan hal penting ini, yaitu ada bentuk pikiran saat menjelang kematian nanti, yang akan juga kita alami, akan menentukan ini, ya, alam mana yang akan dituju, sesuai kualitas bentuk pikiran saat menjelang kematian. Lalu ada perbuatan baik buruk selama kita hidup ini yang kita perbuat. Ini akan menentukan nanti menjadi kualitas kehidupan pada alam yang kita tuju setelah kita meninggal nanti. Pemirsa yang budiman, lalu apa yang harus kita persiapkan agar pikiran kita bisa baik saat menjelang kematian, ya? Kita harus tahu dulu juga, ya, ini ada tambahan nih tentang kekuatan pikiran.
sehingga kita bisa menimbang pentingnya memupuk banyak kebaikan demi keselamatan kita sendiri setelah kematian nanti. Kita bisa bagi ya kekuatan daya dorong pikiran ini yang ada sangkut pautnya nanti dengan pikiran menjelang kematian ya. Ini dalam 4 urutan. Ini berurutan kuatnya ya. Yang pertama yang paling kuat adalah jika kita dalam hidup ini pernah berbuat suatu yang sangat kuat, apakah itu baik atau buruk? Yang buruk dulu. Yang buruk misalnya seseorang membunuh orang tuanya, apapun alasannya. Itu adalah perbuatan buruk yang sangat super kuat. Itu kontan orang seperti itu akan masuk ke alam yang buruk, neraka yang terberat dan lama di alam nerakanya. Ya. Dan garansi pikiran menjelang kematiannya itu akan terbayang pikiran dia membunuh orang tuanya. Karena itu suatu perbuatan yang sangat besar keburukannya. Ya. Lalu apa perbuatan baik yang sangat besar? Ini ada ya, ini bentuk-bentuk meditatif. Ya, orang yang menjalani spiritual, ya, biasa bermeditasi, ya, merenung, berzikir atau berzikir jika umat Islam, ya, umat Kristen juga ada tentunya cara-cara perenungan, ya. Jika sampai pada kondisi level pikiran yang sangat dalam, hening, ya, sehingga bahkan sampai kontak-kontak panca indera itu bisa seakan-akan lenyap, ya, dia dalam keheningan, murni, jernih, ya. Itu suatu bentuk perbuatan baik yang sangat kuat, ya. Dan jika itu rajin masuk, ya, dilakukan masuk dalam kondisi batin seperti itu, maka bisa dipastikan menjelang kematiannya akan pikiran ketenangan seperti itu yang akan datang, ya, menjelang kematian. Dan nanti setelah kematian dia akan masuk ke alam yang luhur, ya, alam yang agung, ya. Lalu yang kedua, yaitu perbuatan yang cukup kuat, ya, tidak sangat kuat tapi cukup kuat sehingga ketika menjelang kematian itu dominan diingat perbuatan itu. Misal perbuatan pembunuhan, ya, dan lain-lain. Atau memang perbuatannya baru saja diperbuat menjelang ajal. Misalnya dia sedang dalam keadaan mabuk, ya, lalu meninggal gitu. Atau sedang di tempat-tempat pelacuran dia meninggal, ya. Itu jelas saat itu dia pikirannya dalam pikiran penuh nafsu, ya. Dia meninggal. Otomatis itu akan masuk ke alam yang buruk. Atau orang misalnya sedang berbuat baik, ya, sedang berdana, ya, memberikan makanan ke fakir miskin, atau sedang beribadah, ya, dan saat beribadah itu hatinya damai tanpa permusuhan, ya, tanpa kebencian. Di saat itu dia meninggal, ya. Nah, ini sangat baik sekali, ya, dan cukup kuat untuk mendorong langsung setelah meninggal masuk ke alam yang baik. Nah, yang ketiga adalah perbuatan kebiasaan, yaitu jika perbuatan jenis 1 dan 2 tidak terjadi, nah ini hati-hati. Yang biasanya muncul menjelang kematian itu adalah perbuatan-perbuatan baik atau buruk yang tidak terlalu besar timbangannya, ya, kualitasnya, tapi sering dilakukan. Ya, nah ini makanya penting. Makanya coba hentikan kebiasaan-kebiasaan buruk walaupun itu terlihat sepele. Karena nanti jika tidak ada perbuatan baik yang cukup besar, ya, ini yang akan muncul jangan-jangan nanti perbuatan buruk yang sepele teringat menjelang kematian. Ini berbahaya, ya, walaupun orangnya biasa banyak berbuat baik, tapi kalah oleh perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dilakukan walaupun sepele. Ini teringat menjelang kematian, maka dia akan masuk ke alam yang buruk. Tapi juga jangan merendahkan, makanya perbuatan-perbuatan baik yang kecil kelihatannya tapi biasa dilakukan, ya. Misalnya bersedekah ke pengemis, ya, setiap ketemu diberi, ya. Atau menyingkirkan duri dari jalanan, itu menjadi kebiasaan. Atau memberi salam, memberi senyum kepada orang-orang, ya. Jika setiap hari itu kita lakukan, itu bisa muncul bayangan itu menjelang kematian, bayangan mentalnya, ingatan ke situ. Dan itu akan menjadi pengkondisi, pendorong, ya, masuk ke alam yang baik setelah kematian. Jika perbuatan 1, 2, 3 tidak ada, ya, nah ini mungkin orangnya ini yang, ya,
berbuat baik juga enggak, ya berbuat buruk juga enggak, orangnya itu males biasanya ya, malas ya, dan malas melakukan hal-hal tertentu ya. Maka nanti menjelang kematian ini random ya. Nah, ini bahaya jika pikirannya lemah ya, random, muncul yang buruk gitu ya. Nah, ini akan mendorong ke alam yang buruk. Jika random lalu pikiran baik ya muncul, maka dia akan masuk ke alam yang baik. Pemirsa yang budiman, ada hal penting yang ingin saya sampaikan ya demi kebaikan kita semua. Banyak sekali propaganda orang untuk menyanjung kepercayaan akan agamanya sendiri dan menistakan kepercayaan agama orang lain. Propaganda dengan cara yang salah, pandangan yang salah. Salah satu contohnya sering bermunculan ya. Ini contoh-contoh absurd bahwa kematian orang yang imannya berbeda dari dirinya seakan-akan selalu buruk ya dipropagandakan, selalu tersiksa. Akan dicari-cari argumen bahwa orang yang dia sebut kafir, matinya akan menderita. Lalu dia cari-cari alasan ya, orang beriman akan mati dengan tenang. Tapi jika misalnya dimunculkan contoh oleh orang lain, jika ada berita orang kafir itu ada loh yang matinya tenang, ya, maka dia akan beralasan, oh itu amal duniawinya. Oleh Tuhan dibiarkan habis dulu. Semua kebaikan dia selama di dunia itu dibayar dengan mati tenang. Sehingga nanti nggak ada utang kebaikan lagi dari Tuhan di alam akhirat katanya, ya. Dan dia akan disiksa masuk neraka. Ini manipulasi yang luar biasa ya. Lalu jika diberitakan ada orang beriman dia, tapi matinya menderita, ya. Nah, nanti dia akan beralasan, itu adalah orang beriman itu kan pasti ada dosanya juga selama hidup ini. Nah, itu dosanya itu udah dibayar tuh saat kematiannya menderita ya. Tapi nanti pasti dia dijamin masuk surga. Nah, pemirsa yang budiman, argumen delusif ya, yang seperti tadi ya, dengan tujuan memojokkan, menjelekan orang yang berbeda kepercayaannya yang dia sebut kafir ya. Itu kita harus hati-hati ya, karena itu pandangan salah. Dan jika kita mempercayai hal seperti itu dan ada di pikiran kita, itu termasuk pikiran yang buruk, termasuk perbuatan pikiran yang buruk, dan itu akan merugikan kita. Jadi harus kita bersihkan ya, dari pikiran kita, dari kepercayaan kita, dari pandangan-pandangan kita ya. Argumen delusif seperti itu harus dilepas ya. Karena justru ini sekali lagi adalah bentuk pikiran buruk ya. Pikiran kebencian terhadap orang lain. Argumen seperti itu pasti datangnya dari rasa benci ya. Sama orang yang berbeda pandangan ya, beda kepercayaan ya. Ini akan membawa akibat buruk pada orang yang punya argumen tersebut ya. Pandangan seperti ini akan berbuah ya, jadi buah perbuatan bentuk pikiran yang buruk. Nah, mari kita lihat realitasnya nih, ya, pemirsa yang budiman. Kita harus secara jujur mau melihat realitas ya, tanpa memanipulasi ya untuk kepentingan yang tidak baik. Kita lihat apa adanya aja ya. Lihat contoh-contoh gambar berikut yang memperlihatkan orang saat kematiannya tersenyum dengan wajah cerah. Ya, ini contoh orang-orang yang meninggal dengan tersenyum serta wajahnya lihat tenang ya, cerah. Ini wanita ya sebelah kiri bawah. Ini orang Argentina. Ya, dia meninggal seperti ini. Agamanya kemungkinan Katolik ya kalau di sana ya. Jadi nggak memandang agama ya, kebaikan keburukan itu. Lalu yang tengah ini orang Syria ya, dan keadaannya sedang berperang ya. Dia meninggal dengan tersenyum ya. Orang Muslim yang baik dia ya. Lalu yang kanan ini orang Indonesia ya. Dia juga kabarnya rajin menghafal Quran ya. Mungkin batinnya bahagia, dia tulus, ikhlas ya. Hingga menjelang kematiannya dia bahagia ya. Nah ini, orang-orang seperti ini ya, itu sudah dapat dipastikan dia akan masuk ke alam yang sesuai pikirannya yang bahagia, yaitu alam bahagia ya. Orang yang mati dalam keadaan bahagia seperti ini, pemirsa yang budiman, tidak mungkin masuk ke alam yang ruwet ya, yang banyak siksaan. Gak mungkin, pasti ke alam-alam yang indah. Jadi nyambung pikirannya ya, keadaannya ya. Ketika meninggal baik, ketika muncul kembali di alam yang lain juga dalam keadaan baik. Nah, jadi realitasnya seperti itu.
ya, tidak memandang agama dan kepercayaan. Ini saya ada khusus pernyataan ya, gambar ini diambil dari internet sebagai contoh yang positif ya untuk kita semua. Tapi jika ada keberatan misalnya dari keluarga atau relasi ya, mohon memberitahukan ke channel 8. Terima kasih sebelumnya. Pemirsa yang budiman, ini kita tahu betapa pentingnya melatih pikiran kita ya, betapa pentingnya menghindari pikiran buruk. Kita harus memupuk perbuatan, ucapan, dan pikiran baik. Perbuatan jasmani dan ucapan itu berawal dari arus kesadaran batin. Karena arus kesadaran batin yang baik atau buruk, maka banyak ucapan dan perbuatan jasmani yang juga baik atau buruk sesuai pikiran. Tapi jika kesadaran batin baik atau buruk tidak menjadi ucapan ya, atau juga tidak menjadi perbuatan jasmani, tetap saja masih akan sangat berpengaruh pada pikiran menjelang kematian. Karena kesadarannya baik atau buruk tadi itu sudah perbuatan pikiran. Maka kita harus berlatih melembutkan pikiran dengan cara meredakan kemunculan bentuk-bentuk ketidaksukaan, diawasi. Ya, jika muncul ketidaksukaan, kebencian, coba dilembutkan ya dengan cara tertentu, diredam, kalau bisa dihilangkan. Atau bentuk-bentuk kerakusan, nafsu, keinginan ini itu tidak puas ya, ingin lebih banyak lagi, coba diredam ya, dilembutkan, kalau bisa dihilangkan. Juga yang penting adalah sudahi prasangka buruk pada orang lain. Semisal prasangka pada pemeluk agama kepercayaan yang berbeda. Ini penting ya, karena kita beragama untuk jadi orang baik ya. Jangan sampai kita beragama jadi orang yang banyak prasangka buruk pada orang lain yang agamanya berbeda. Karena prasangka buruk pada pemeluk agama atau kepercayaan berbeda itu, selain itu pikiran buruk, juga itu merupakan pandangan salah. Yang pandangan salah ini akan menambah beratnya keburukan pikiran. Ya. Pandangan salah ini, kalau umumnya itu pandangan sesat ya. Kalau saya gunakan ini pandangan salah. Ini memperberat kualitas keburukan. Ini mengerikan. Nah, jika begini maka dengan beragama kita hanya jadi mencelakakan diri sendiri nantinya, ya. Jadi penuh prasangka, penuh pandangan-pandangan salah. Karena malah timbul prasangka dan ketidaksukaan pada orang lain yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda. Pemirsa sekalian yang berbahagia, ya. Terima kasih telah mengikuti siaran Alur 8. Jika siaran spiritualitas ini dirasa bermanfaat dan positif bagi pengembangan batin Anda, maka silahkan ikuti terus episode demi episode dari Jalur 8 ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, lalu klik gambar lonceng di halaman YouTube Alur 8 ini. Jika ada teman, rekan, atau kerabat yang sekiranya akan tertarik dengan isi bahasan Alur 8 ini, maka silakan untuk berbagi link dari video-video Alur 8 ini. Semoga pemirsa sekalian beragama, berkepercayaan, apapun, dapat berpraktek kebaikan, memiliki batin bahagia dan sehat, serta sejahtera selalu.